Sebelum memulai kelas The Law of Karma malam hari ini, mari kita menghormat kepada Sang Buddha dengan membacakan Namo Tassa 3 kali bersama. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, sebenarnya di akhir penjelasan yang keempat, Bante ingin memberikan kuis. Ya, tapi tadi ada yang nggak ikut ya. Ya, jadi kita bahas kembali sedikit. Kita sudah membahas 4 dari 12 pengetahuan mengenai hukum karma. Nah, seperti yang Sang Buddha ketahui, di Kamma Vipaka Ñana. Nah, jadi pengetahuan yang hanya Sang Buddha ketahui mengenai 12 yang tidak di share atau dibagikan, atau para arahat sekalipun seperti Bante Sariputta, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Nah, jadi hanya sama Sang Buddha yang mengetahui mengenai 12 pengetahuan ini. Nah, jadi kita sudah membahas 4 ya. Yang pertama itu karma efektif saat ini, Ditta Dhamma Vedaniya Karma, atau karma yang akan memberikan hasil di kehidupan saat ini juga. Lalu ada karma efektif selanjutnya, Upapaja Vedaniya Karma. Nah, karma yang akan memberikan hasil di kehidupan berikutnya. Lalu karma efektif tanpa batas waktu, Aparapariya Vedaniya Karma. Nah, di mana dia akan memberikan hasil di kehidupan yang setelah kehidupan berikutnya, begitu ya. Dan yang keempat yaitu karma yang kadaluarsa atau telah lewat, atau ahosi karma. Nah, jadi karma yang telah kadaluarsa atau basi. Nah, di dalam kehidupan kita, nah di mana kita merasakan hal-hal yang menyenangkan ataupun juga tidak menyenangkan, ini pun juga selalu menjadi hasil dari perbuatan, ucapan, atau pikiran kita di waktu sebelumnya. Nah, di mana di dalam kehidupan saat ini juga, nah yang sudah kita lakukan mengenai perbuatan, ucapan, dan pikiran, itu pun juga menghasilkan hasil karma yang kita rasakan di kehidupan ini juga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, nah kita juga merasakan hasil dari karma-karma yang kita lakukan di kehidupan sebelumnya. Yang dimana dari kehidupan sebelumnya, nah ketika kita berbuat, berucap, dan juga berpikir, karma efektif saat ini di kehidupan sebelumnya itu sudah menjadi ahosi. Nah, tetapi masih ada potensi karma efektif selanjutnya. Nah, di mana bahkan ketika kita terlahir pun menjadi manusia saat ini, nah ini karena karma efektif selanjutnya. Begitu ya. Nah, begitupun juga sepanjang kehidupan masa lampau kita juga sudah melakukan banyak kebajikan, dan ketika di masa lampau sudah meninggal dan terlahir di kehidupan saat ini, nah kita juga saat ini sedang menikmati hasil dari perbuatan kebajikan kita yang berupa karma efektif selanjutnya. Ataupun ketika kita merasakan satu penderitaan, satu keadaan yang kita tidak inginkan, itu pun juga menjadi karma efektif selanjutnya dari akusala karma yang kita perbuat di kehidupan sebelumnya. Nah,
selain dari kehidupan sebelumnya, nah karma juga mempengaruhi atau hasil pada saat ini yang sedang kita rasakan itu juga karena adanya dari kehidupan sebelumnya juga. Nah, jadi kehidupan sebelumnya. Nah, sehingga pada saat kita menjalani kehidupan di sini, nah kita juga sudah melakukan berbagai jenis perbuatan, ucapan, dan pikiran. Entah itu bajik atau tidak bajik. Nah, sehingga ketika di kehidupan sebelumnya, karma efektif saat ini menjadi ahosi, karma efektif selanjutnya juga sudah lewat menjadi ahosi, dan di sini yang bekerja pada saat ini adalah karma efektif tanpa batas waktu. Nah, jadi karma efektif tanpa batas waktu ini yang mempengaruhi kita sebagai hasil yang pada saat disebabkan atau asal mulanya itu berasal dari kehidupan kedua begitu. Nah, begitupun juga saat ini. Nah, ketika kita merasakan hasil dari perbuatan kebajikan kita, entah itu baik atau buruk, nah kita pada saat ini sedang meresponnya. Nah, entah itu ketika baik, nah kita melekat, ketika buruk kita tidak suka. Nah, jadi ada rasa suka dan tidak suka. Dan ini pun juga akan menghasilkan karma. Karma saat ini sebagai karma efektif saat ini, dan juga karma yang akan muncul di kehidupan berikutnya sebagai karma efektif selanjutnya, yang berupa masih sebagai potensi. Ataupun karma yang saat ini sedang kita lakukan juga menjadi karma efektif tanpa batas waktu, yang akan muncul di sini, di kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Nah, lalu kalau kita renungkan, batin yang selalu mendominasi proses batin kita, nah itu proses batin yang berupa kekotoran batin. Nah, ada kemelekatan, ada kebencian, begitu ya, ada kesombongan, ada iri hati, dan seterusnya. Dan itu yang akan menyebabkan karma efektif saat ini yang terjadi di kehidupan sekarang, karma efektif selanjutnya yang akan muncul di kehidupan berikutnya, dan juga karma efektif tanpa batas waktu yang akan muncul di kehidupan setelah kehidupan berikutnya. Itu akan menjadi hasil yang kita rasakan sebagai hasil yang tidak diinginkan. Hasil yang merupakan penderitaan. Hasil yang tidak menyenangkan. Nah, jadi ini juga merupakan harus menjadi satu refleksi atau satu perenungan bagi kita, bahwa kalau kita tidak menjaga batin kita, kita tidak mengendalikan batin kita, nah setiap saat kita selalu memproduksi sesuatu yang tidak menyenangkan yang nantinya akan kita rasakan di kehidupan sekarang, di kehidupan berikutnya, dan juga di kehidupan setelah berikutnya. Nah, di mana setelah ini karma efektif tanpa batas waktu pun juga terus bekerja sampai seterusnya. Begitu ya. Nah, jadi ini satu refleksi kenapa Sang Buddha selalu menjelaskan bahwa yang namanya kehidupan, segala bentuk kehidupan itu adalah penderitaan. Nah, walaupun mereka terlahir jadi di alam dewa, di alam surga, begitu ya. Nah, tetapi ketika mereka merasakan kegembiraan, nah tetapi Sang Buddhanya melihat bahwa itu adalah sebenarnya penderitaan. Nah, jadi kalau kita mengerti cara bekerjanya karma yang dihasilkan dari proses batin kita, nah jadi kalau kita renungkan, nah bahkan di alam dewa, nah, apa yang dewa lakukan adalah bersenang-senang atas hasil kebajikannya. Nah, bersenang-senang atas hasil kebajikannya. Nah, di mana di satu sutta Sang Buddha pernah menjelaskan di Samyutta Nikaya, nama sutanya itu Dewa Cuti Nirayadi Sutta.
Nah, di mana kebanyakan para dewa setelah meninggal mereka akan terlahir di alam menderita. Nah, kenapa? Nah, jadi kalau kita melihat cara proses batin kita itu adalah hal yang lumrah, hal yang wajar. Kenapa? Karena setiap proses batinnya itu selalu dilewati oleh menikmati kesenangan-kesenangan dari hasil perbuatan kebajikannya. Nah, jadi bukan hanya dari hasil perbuatan yang tidak bajik, tetapi ini adalah hasil dari perbuatan bajiknya. Nah, kemudian dia menikmati hasilnya, melekat kepadanya, nah sehingga sepanjang kehidupan sebagai dewa, nah dia terus akan mengumpulkan akusala kama. Nah, bahkan menikmati pun juga ini adalah satu hal yang akusala. Nah, jadi itu tidak heran kenapa Sang Buddha katakan bahwa segala bentuk kehidupan adalah penderitaan. Nah, jadi Sang Buddha selalu menyarankan kita untuk terbebas dari alam penderitaan ini atau yang disebut samsara. Oke, kita akan melanjutkan topik kita ke 4 kategori yang berikutnya, yaitu kategori kama yang memberi hasil. 4 kategori kama kedua yang akan dibahas adalah berdasarkan jenis kama mana yang pertama kali terjadi. Nah, ini lebih tepatnya membahas bagaimana kama itu berebut untuk memberikan hasil berupa kelahiran berikutnya, begitu ya. Ya, sorry, catatannya Bante belum kirim ya. Ya, besok sebelum kelas sudah ada catatannya ya. Ya, jadi di sini ada 4 kategori. Yang pertama adalah kama berat. Nah, jadi kita sudah membahas ya. Kama berat itu di kama efektif selanjutnya. Jadi kalau kita melakukan salah satu dari garuka kama, nah kita pasti akan terlahir di alam neraka begitu ya. Dan itu yang disebut sebagai garuka kama. Dan itu masuknya ke kama efektif selanjutnya. Tetapi di sini Sang Buddha membahas bagaimana dari 4 jenis kama ini, nah, mereka itu berebut untuk memberi hasil, berebut untuk muncul di momen terakhir menjelang kematian kita, begitu ya. Nah, tentu kalau ada garuka kama sudah dilakukan, nah otomatis garuka kama ini akan menjadi yang memberi hasil, begitu ya. Tetapi kalau tidak ada garuka kama, yaitu kama yang kedua yang kita sebut sebagai kama kebiasaan atau acina kama. Nah, kemudian ada juga kama menjelang kematian yang disebut asana kama. Nah, di mana kama ini muncul secara random. Nah, walaupun mungkin orang melakukan kebiasaan, melakukan kebajikan yang biasa begitu ya, ataupun akusala yang biasa. Nah, kadang ada kama menjelang kematian ini yang bisa menginterupsi, yang menggantikan kama kebiasaan. Dan yang terakhir adalah kama yang terselesaikan, katata kama. Nah, jadi definisinya itu kita melakukan kama secara penuh atau kama pata. Nah, ini disebut katata kama. Nah, kama berat disebut demikian karena ia akan matang terlebih dahulu. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan garuka kama, nah kama berat ini yang pasti akan matang terlebih dahulu menjelang kematian. Yang akan muncul di momen pikiran terakhir yang akan memproduksi kelahiran kembali di alam menderita. Nah, ketika tidak ada kama berat atau garuka kama, nah jadi kama kebiasaan atau acina kama dan kama menjelang kematian asana kama yang akan menjadi matang. Nah, bergantung mana yang lebih kuat pada saat kematian. Nah, jadi kalau kita memiliki kebiasaan melakukan kebajikan dan kita senantiasa memeliharanya terus-menerus sampai kita menjelang kematian,
Nah, jadi karma kebiasaan ini yang akan menjadi karma yang memproduksi kehidupan kita di kehidupan berikutnya. Begitu. Nah, sedangkan kalau kita tidak melatih batin kita, nah mungkin asana karma ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi di momen terakhir. Yang seharusnya kita melakukan banyak kebajikan, nah tetapi di momen terakhir mungkin kita berpikir yang tidak bajik. Dan juga ketika tidak ada keduanya dari acina dan asana karma ini, maka yang terakhir adalah karma yang terselesaikan atau karma yang kita lakukan dengan faktor yang penuh dalam kehidupan ini atau di kehidupan sebelumnya. Begitu. Jadi kalau di kehidupan ini sebagai karma efektif selanjutnya, kalau di kehidupan sebelumnya sebagai karma efektif tanpa batas waktu. Begitu ya. Oke, kita bahas yang pertama, garuka karma atau karma berat. Nah, jadi garuka karma atau karma berat ini, ketika karma berat merupakan karma yang tidak bajik, maka itu disebut karma yang tercela dan sangat tidak bajik. Nah, tetapi ketika karma berat ini adalah karma yang bajik, artinya ia adalah karma yang baik, karma yang sangat skillful gitu ya, terampil. Nah, di sini kita sudah mengetahui ya bahwa karma berat yang tidak bajik itu adalah seperti membunuh orang tua, membunuh arahat, melukai sang Buddha, memecah belah sangga, dan memiliki pandangan salah yang terus dia pertahankan sampai meninggal. Dan sedangkan karma berat di sini, masih ingat apa? Ray, masih ingat? Karma berat yang bajik apa? Ya, 8 pencapaian jana ya, 8 pencapaian jana. Ya, jadi kalau kita bisa melatih konsentrasi kita, contohnya di Anapanasati, nah kemudian dengan terus menyingkirkan pikiran yang berkelana, nah kita arahkan terus perhatian kita ke nafas masuk dan nafas keluar. Nah, di mana ketika konsentrasinya semakin kuat, nah dia akan melihat tanda konsentrasi yang disebut nimitta. Nah, tanda itu nanti akan muncul di titik sentuh di mana dia memperhatikan nafasnya. Nah, di mana dia akan memperhatikan bahwa nafas dan si nimitanya ini akan bersatu. Nah, itu yang Sang Buddha Bhante Sariputta katakan di dalam Patisambhidamagga. Nah, bahwa ketika batin mengetahui 3 objek dalam satu waktu, seperti nafas masuk, nafas keluar, dan juga nimitta. Nah, jadi pada saat itu batinnya itu akan berkembang, yang artinya batinnya akan masuk ke konsentrasi berikutnya, yaitu konsentrasi jana. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita rajin meditasi, nah kita juga bisa mengembangkan karma berat yang bajik. Nah, hanya di Buddha Sasana, atau di masa ajaran Sang Buddha, nah kita dapat mengembangkan konsentrasi ini dengan disebutnya itu dengan 4 kekuatan, nah sehingga kita bisa mengendalikan ke alam mana meditator itu bisa terlahir kembali di alam Brahma. Nah, jadi di alam Brahma itu alam yang penuh tingkatan, begitu ya. Kemudian ketika hanya ada satu karma berat, maka karma tersebut akan selalu menjadi karma efektif selanjutnya yang memiliki kekuatan yang besar. Yang maksudnya ketika kita sudah melakukan perbuatan karma berat atau garuka karma ini, nah karma ini akan menjadi karma efektif selanjutnya yang pasti akan memberikan hasil di kehidupan berikutnya, begitu ya. Nah, hal ini pasti akan menghasilkan akibat atau hasil yang sama kuatnya dalam bentuk kelahiran kembali yang sangat tidak bahagia. Nah, kalau kita melakukan akusala, dan sangat bahagia kalau kita melakukan yang kusala di kehidupan selanjutnya.
Nah, akibat dari kama yang berat tidak dapat dihindari. Nah, jadi kalau seseorang melakukan akusala kama berat, nah hasilnya itu tidak dapat dihindari. Bahkan Sang Buddha sendiri pun juga nggak bisa menolong. Nah, seperti kasusnya Raja Ajata I yang Bante jelaskan kemarin dan hari ini. Nah, di mana walaupun Sang Buddha dengan belas kasih menyampaikan mengenai Samanyapala Sutta untuk membuat si raja itu memahami kebenaran yang sesungguhnya, tetapi karena kama beratnya, si raja tetap akan terlahir di alam neraka. Ya, walaupun dia tidak masuknya itu ke neraka yang besar atau neraka yang paling rendah yang kita sebut sebagai awici. Tetapi karena kebajikannya, nah karena pengetahuan yang dia dapatkan ketika mendengarkan ajaran Sang Buddha, nah itu yang menyebabkan dia terlahir di neraka tetapi di neraka yang minor. Dan ketika terdapat beberapa kama berat, maka kama yang paling berat, yang tidak bajik ataupun yang bajik itu akan berfungsi sebagai kama efektif selanjutnya. Nah, jadi kama yang sangat berat itu, contohnya misalkan dia membunuh ibu, membunuh ayah begitu ya. Nah, tetapi di sini ada mungkin satu momen, nah dia itu perlu meluangkan banyak waktunya untuk membunuh salah satunya. Nah, itu yang dikatakan menjadi kama yang paling berat. Nah, begitupun juga dalam kasusnya kusala. Nah, jadi biasanya meditator atau yang mengembangkan konsentrasi sampai konsentrasi jana, nah mereka itu memiliki konsentrasi jenis tertentu yang favorit bagi mereka. Nah, sehingga mereka akan terbiasa untuk berdiam di salah satu konsentrasi tersebut. Nah, contohnya di dalam Anapanasati, seorang meditator itu bisa mengembangkan konsentrasi sampai jana keempat. Nah, di mana ada sebagian meditator, mereka menyukai untuk selalu berdiam di konsentrasi jana keempat. Nah, sedangkan untuk meditator yang lain, nah mereka lebih suka di konsentrasi jana ketiga. Karena masih ada perasaan yang bahagia, sukha wedana. Nah, untuk sebagian lagi, nah mereka lebih menyukai di konsentrasi jana kedua karena ada piti, begitu. Untuk sebagian yang lain, nah mereka ingin skillful di konsentrasi jana pertama, nah untuk terlahir di alam Mahabrahma, untuk ketemu seperti Brahma Sahampati. Oke, ya ini ya. Akusala Garuka Kama yang sudah pernah kita bahas, nah dimana kalau kita melakukan salah satunya, nah hasilnya itu kita tidak dapat menghindarinya begitu ya. Pasti akan memberikan hasil begitu. Jadi jangan sampai ya kita melakukan hal-hal begini. Nah, jika dalam satu kehidupan seseorang telah mencapai salah satu dari 6 kama ini sendirian, maka kama tersebut akan selalu menjadi kama efektif selanjutnya. Sendirian itu maksudnya salah satu ya, salah satu dari 6, bukannya bersama-sama. Atau akibat dari hal ini adalah kelahiran kembali di neraka, hal ini tidak dapat diintervensi oleh kama lain. Itulah sebabnya kama ini juga disebut kama yang tidak dapat diintervensi, anantariya kama. Nah, 5 jenis kama yang pertama itu memiliki efek sebagai kama berat segera setelah seseorang tersebut menyelesaikan kehendak tindakan yang tidak bajik. Atau ketika cetana ini muncul, cetana yang tidak bajik. Nah, 5 jenis kama yang pertama ini memiliki efek sebagai kama berat, begitu ya. Jadi dia itu bisa memiliki efek seperti efek kama efektif saat ini. Artinya bahkan dia bisa memberikan hasil di kehidupan sekarang juga. Nah, contohnya si raja yang kemarin ya Bante ceritakan, nah setelah dia membunuh ayahnya, nah kemudian setiap malam dia itu tidak bisa tidur nyenyak. Nah,
selalu bermimpi buruk. Nah itu pun juga karena hasil dari karma buruknya itu sudah memberikan hasil begitu ya. Namun untuk akusala garuka kama yang keenam, yaitu dia terus-menerus memegang pandangan salah, akan berdampak menjadi kama berat hanya ketika dia menjaga pikirannya itu sampai dia meninggal. Artinya sampai dia menjelang kematian, dia terus memegang pandangan salah tersebut. Nah sehingga proses mental terakhirnya atau maranasanya jawana sebelum kematian, nah dia memiliki pikiran memegang pandangan salah. Dan ini akan menjadi akusala garuka kama dalam hal menganut pandangan salah begitu ya. Nah, jadi pandangan salah ini sebenarnya sesuatu yang kita bisa hilangkan atau kita buang. Nah, jadi ketika kita mendengarkan dhamma, nah di zaman Sang Buddha, nah banyak juga pengikut-pengikut pandangan salah. Nah, ketika mereka sudah mendengarkan dhamma dari Sang Buddha, nah mereka melepas pandangan salahnya itu. Nah, jadi pada saat itu walaupun dikatakan sebelum bertemu Sang Buddha dia memiliki pandangan salah, nah tetapi setelah bertemu Sang Buddha, setelah mendengarkan dhamma, nah mereka melepas pandangan salahnya. Nah ini bukan akusala garuka kama. Ya tadi seperti penjelasan ini bahwa hanya kelima akusala garuka kama ini yang ketika dilakukan itu akan memberikan hasil. Tetapi untuk yang keenam ketika dia memiliki pandangan salah, nah itu belum menjadi garuka kama. Hanya ketika dia terus pegang sampai dia meninggal. Nah ini akan menjadi garuka kama. Nah jenis pandangannya seperti apa? Nah di sini terutama 3 pandangan salah ini ya. Di mana pandangan salah ini menyangkal cara bekerjanya kama. Nah yang pertama itu adalah pandangan akiriya diti. Nah pandangan ini menyangkal cara kerja kama yang tidak bajik dan bajik. Di mana di zaman Sang Buddha ada satu pemuka agama yang aktif menyebarkan pandangan tidak efektif atau akiriya diti ini. Nah dia mengajarkan kalau kita membunuh, bahkan membunuh seluruh orang itu enggak ada hasilnya. Nah jadi itu pandangan ekstrim ya, pandangan ekstrim. Nah kemudian yang kedua itu pandangan tanpa akar atau ahetuka diti. Nah dia pandangan yang menyangkal mengenai akar, sebab dan juga akibat. Nah di sini dikatakan kita terlahir juga tanpa akar, artinya tanpa sebab, tanpa adanya apa-apa, hanya sifat alamiah saja seperti itu. Nah ini pandangan juga yang berbahaya kalau seseorang memegangnya sehingga mereka akan berbuat banyak akusala karena tidak mempercayai sebab akibat. Ya jadi dalam hal ini dia melakukan banyak akusala pun juga nggak ada akibat begitu. Karena itu bukan sebab. Nah lalu yang ketiga pandangan non-eksistensi atau natika diti. Nah ini juga sama pandangan yang menyangkal akibat dari sebab apapun. Dan termasuk juga ini uceda diti atau setelah kematian itu tidak ada lagi begitu ya. Jadi ini juga sama pandangan yang salah yang kalau kita pertahankan sampai kita menjelang kematian, nah ini akan membawa kita menjadi terlahir di alam neraka begitu ya. Yang kita sebut garuka kama. Jadi ini sungguh berbahaya, tetapi kita beruntung bisa mengenal ajaran Sang Buddha, sehingga kita bisa walaupun tidak
mengalaminya langsung dengan pengetahuan langsung dari batinnya, tetapi hanya dengan mendengarkan ajaran Sang Buddha, nah kita juga sudah bisa mengetahui bahwa oh ini adalah pandangan salah. Akan tetapi, nah jika seseorang itu melepas pandangan salah sebelum kematian, maka hal tersebut itu tidak menjadi kama berat yang tidak bajik begitu ya. Nah contohnya adalah keponakannya Bante Sariputta, yaitu petapa pengembara namanya Diganaka. Nah ia menganut pandangan salah, pemusnahan atau ucedaditi, jadi setelah meninggal tidak ada apa-apa. Namun setelah berbicara dengan Sang Buddha atau setelah Sang Buddha memberikan satu sutta, di mana Diganaka ini juga menjadi tercerahkan begitu ya. Jadi pada saat itu dia sudah melepas pandangan salahnya. Nah, kemudian dalam kasus Brahma Sahampati, siapa ya Brahma Sahampati? Kelas Samadhi? Siapa Brahma Sahampati? Gak ada yang tahu? Biasa kalau ada yang mau menjadi penceramah dhamma, nah sebelum berceramah mereka bilang mengenai Brahma Sahampati ini. Hah? Nah ini ada ini ya, ada apa? Catatannya bahwa Brahma Sahampati ini dulu muridnya Buddha Kasapa begitu ya, dan menjadi anagami. Nah kemudian terlahirnya di mana? Di alam Brahma, Maha Brahma, atau di jana pertama begitu ya. Nah Brahma Sahampati ini juga yang request ke Sang Buddha ya untuk mengajar Dhamma. Nah kemudian Brahma Sahampati, nah karena dulu di zaman Sang Buddha Kasapa, ia merupakan seorang biku namanya Sahaka. Nah dia bisa melatih 8 pencapaian jana. Nah di luar ajaran Sang Buddha, ketika seseorang dapat mengembangkan konsentrasi dalam pencapaian yang sangat dalam, di dalam konsentrasinya, mencapai konsentrasi jana, nah mereka pasti memiliki pikiran setelah meninggal itu mereka akan terlahir di jana tertinggi yang bisa mereka capai. Mereka tidak memahami bahwa konsentrasi jana, nah itu bisa dilatih untuk tidak masuk ke kelahiran untuk di konsentrasi jana tertinggi. Nah, yang Bate beri contoh itu adalah gurunya Bodhisatta, Udakara Maputa Alara Kalama, di mana mereka mencapai pencapaian jana ke-7 dan ke-8, nah di mana Sang Buddha dulu sebelum menjadi Sang Buddha masih seorang Bodhisatta, dia berlatih ke guru tersebut. Nah guru-guru ini mereka tidak paham bahwa mereka itu bisa masuk ke alam Brahma, rupa Brahma. Nah, mungkin masuk ke jana pertama atau kedua atau ketiga atau keempat begitu ya. Nah sehingga kalau mereka masuk ke alam jana pertama atau kedua, ketiga, keempat, nah mereka masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Sang Buddha. Nah, ataupun juga petapa yang sudah meramalkan Pangeran Siddhartha itu untuk menjadi sama Sang Buddha, yaitu siapa? Asita, Kala Dewila ya? Petapa, Asita.
Ya. Nah, jadi si petapa ini sudah mengetahui, tetapi dia punya pencapaian jana ke-8. Nah, di mana sebenarnya dia juga bisa mencapai, contohnya sebelum meninggal, sebelum menjelang kematiannya. Nah, dia masuk ke pencapaian jana pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, sehingga dia tidak perlu bersedih, mengingat dia tidak akan bertemu Sang Buddha begitu, karena umurnya. Nah, jadi kalau dia pas meninggal masuk ke jana pertama, nah dia mungkin akan masuk ke alam sama yang seperti Brahma Sampati punya, yaitu alam Mahabrahma. Nah, jadi makanya kenapa sebagai murid Sang Buddha, ia mengetahui cara mencapai kekuatan. Nah, hanya ketika ajaran Sang Buddha itu ada, nah seseorang dapat mengendalikan konsentrasi ini dengan sangat mahir begitu ya. Dan ini yang dijelaskan kalau seseorang memiliki konsentrasi jana, tetapi dia tidak mempertahankannya sampai menjelang kematian. Nah, kama ini bukan kama garuka yang kusala atau kama berat yang bajik. Nah, hanya ketika seseorang dapat mempertahankan konsentrasinya sampai menjelang kematian, nah kama dari jana ini akan menjadi kama yang garuka kusala, kama. Nah, contohnya di zaman Sang Buddha seperti Bante Dewadatta. Nah, Bante Dewadatta ini dia punya 8 pencapaian jana. Bahkan dia juga punya kekuatan abinya. Nah, dia bisa merubah tubuhnya itu menjadi seekor naga. Nah, karena niat jahat kepada Sang Buddha, kemudian konsentrasinya itu menjadi hilang. Nah, jadi dia tidak bisa mempertahankan konsentrasinya. Dan di mana dia juga melakukan akusala garuka kama. Nah, sehingga dia setelah meninggal hanya terlahir di alam neraka. Nah, begitupun juga di zaman Sang Buddha, banyak biku-biku yang memiliki konsentrasi jana, tetapi walaupun mereka masih putu jana, nah mereka berlatih wipasana. Nah, jadi pada saat mereka berlatih wipasana, mereka meninggal. Nah, jadi karena objek terakhirnya itu objek wipasana, sehingga mereka itu tidak terlahir di alam Brahma. Nah, jadi kusala atau kebajikan tersebut bukan kusala garuka kama. Nah, hanya ketika para biku tersebut sudah mengetahui mungkin menjelang kematian, nah dia masuk ke salah satu pencapaiannya, mungkin jana yang pertama misalkan. Nah, baru ketika meninggal, nah dikatakan dia akan mencapai alam Brahma karena dia melakukan kusala garuka kama atau kama bajik yang berat. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembahasan yang kedua yang disebut acina kama atau kama kebiasaan. Nah, kama tidak bajik atau kama bajik yang dilakukan secara rutin, sering dan terus-menerus. Ini yang disebut sebagai kama kebiasaan. Ya, seperti halnya kalian rata-rata di sini ya, setiap hari datang ke wihara untuk berdana begitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai kama kebiasaan. Nah, kama kebiasaan matang sebelum kama yang luar biasa, artinya kama yang di luar kebiasaan begitu ya, abahula kama. Atau disebut juga kama yang terselesaikan, katata kama. Ini jenis kama yang keempat. Nah, maksudnya kama kebiasaan itu matang sebelum kama yang keempat gitu ya jenisnya. Ya, Bante bahas lagi. Nah, ini ya. Ya, jadi kama kebiasaan ini akan menjadi kama yang matang pertama kali kalau nggak ada garuka kama. Jadi kama kebiasaan ini kama yang akan muncul menjelang kematian kita. Nah, untuk yang katata kama atau kama yang terselesaikan semua faktornya, nah ini akan menjadi kama yang terakhir.
Nah, sedangkan kama kebiasaan ini kalau nggak ada kama berat dia akan muncul yang pertama. Nah, itu maksud tadi penjelasan nih. Dan dari beberapa kama kebiasaan, kama yang paling sering akan menjadi matang terlebih dahulu. Ya, jadi kalau kalian lebih sering meditasi, nah jadi kama kebiasaan atau objek meditasinya itu juga akan muncul. Nah, bagaimana kama kebiasaan meditasi ini bisa muncul? Nah, kalian bisa mencontoh bodhisatta kita. Nah, di mana sebelum bodhisatta lahir sebagai Pangeran Siddhartha, nah pada saat itu bodhisatta sedang tinggal sebagai dewa di alam Tusita. Nah, kemudian karena waktunya sudah tiba, nah jadi paraminya sudah matang, nah sehingga menyelidiki di mana dia akan dilahirkan begitu ya. Nah, jadi pada saat itu setelah semua pengamatan itu selesai, nah bodhisatta itu masuk ke salah satu jenis konsentrasi, nah di mana konsentrasinya ini yang didapatkan dari objek cinta kasih, metta bhavana. Nah, di mana Sang Buddha masuk untuk menyebarkan cinta kasih, memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk di semua penjuru. Nah, tetapi tidak masuk ke konsentrasi jhana. Nah, jadi objek memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk ini yang menjadi momen terakhir dewa tersebut. Yang setelah meninggal, nah jadi karena kama dari metta bhavana ini yang memunculkan patisandhi atau kesadaran kelahiran kembali sebagai Pangeran Siddhartha. Nah, di mana kama bajik dari meditasi ini, nah terutama meditasi cinta kasih yang membuat penampilan Pangeran Siddhartha itu menjadi sangat ganteng sekali. Ya, jadi kalau kalian mau punya muka yang cantik, ya kalian boleh coba menjelang kematian, nah kalian punya metta kepada semua makhluk. Nah, semakin luas, nah semakin cantik. Oke. Ataupun kama kebiasaan begitu ya, seperti berdana. Nah, seperti berdana, nah di mana di zaman Sang Buddha itu ada satu upasika, nah dia sering melakukan kebajikan terutama berdana. Nah, di mana menjelang kematian 6 kendaraan alam dewa itu muncul. Nah, bahkan dia bisa memilih ke alam mana dia akan dilahirkan, begitu ya. Nah, ataupun juga dengan menjaga sila. Nah, jadi kalau kita juga mengingat kualitas latihan sila kita, nah itu pun juga kita bisa terlahir di alam menderita, alam bahagia. Nah, di mana kama kebiasaan dalam kita menjaga sila ini akan muncul menjelang kematian kita, begitu. Ya, jadi untuk menjelaskan kama kebiasaan atau acina kama, nah ini satu kali Bante Mahamoggallana ketika turun dari Gijakuta, ya sudah pernah ke Gijakuta? Ya, jadi dikatakan di bawah Gijakuta itu banyak hantu. Nah, jadi satu kali Bante Mahamoggallana ini tinggal di salah satu kutinya di Bukit Gijakuta. Nah, kemudian setiap hari akan turun untuk pindah patah. Nah, kemudian waktu turun di kaki bukitnya, Bante Mahamoggallana ini melihat banyak penampakan. Nah, jadi ada wanita yang sedang terbakar, wanita yang organ-organnya itu terlihat begitu ya, jadi nggak ada kulit gitu, terbuka. Nah, di mana dia akan dipatokin sama burung-burung gagak, burung elang begitu ya. Nah, ataupun juga seorang
laki-laki yang merupakan penjagal di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Mereka juga dengan ciri yang sama begitu, jadi badannya itu selalu disakiti oleh makhluk yang lainnya. Dan juga penampakan seorang biku yang jubahnya itu terbakar begitu ya. Nah ini penampakan-penampakan ini ketika Bante Mahamoggallana melaporkan ke Sang Buddha, nah Sang Buddha menjelaskan, nah kenapa mereka terlahir sebagai hantu-hantu tersebut. Nah dikatakan di zamannya mereka ini sudah menjadi hantu dalam waktu yang lama dan memiliki siksaan seperti di neraka ya kalau kita lihat. Nah di mana dulu di zaman Buddha Kassapa, nah ada seorang wanita yang melakukan perbuatan asusila, melanggar sila ketiga. Nah jadi selesai dari kehidupan sebagai manusia, nah dia terlahir di neraka dalam jangka waktu yang luar biasa lama, ya ratusan ribu tahun. Nah setelah terbebas dari alam neraka, nah dia terlahir sebagai hantu dalam wujud wanita, begitu ya. Dan walaupun jadi hantu, nah dia akan terus disakiti oleh kama buruknya. Nah begitupun juga seorang laki-laki, nah di mana sebelumnya di zaman Buddha Kassapa, nah mereka itu juga sebagai penjagal hewan ternak. Nah, jadi kalau penjagal hewan ternak kita ingat cerita kemarin ya. Video kemarin itu membahas apa? Penjagal, tukang jagal apa? Ya, penjagal babi. Ya, Elvina ini tajam ya pikirannya. Ya, Ryu konsen ya Ryu. Oke. Nah, kemudian ada juga sosok hantu biku ya. Jadi hantu biku juga banyak. Nah, dikatakan di zaman Buddha Kassapa, nah mereka itu seorang biku, tetapi tidak menjaga silanya. Nah, jadi mereka menikmati hasil persembahan dana dari umatnya, tetapi tidak menjaga silanya. Nah, sehingga setelah kehidupan sebagai biku, nah mereka terlahir di neraka, terbebas dari neraka, mereka terlahir jadi hantu dalam penampakan biku. Dan jubahnya itu terbakar, begitu. Ya di dalam satu sutta, Sang Buddha juga selalu menyarankan para biku untuk selalu merenungkan mengenai penggunaan 4 kebutuhan, begitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak merenungkan 4 kebutuhan sebelum memakainya, nah pada saat itu dikatakan kita memiliki hutang karma. Nah, biku itu menggunakan itu sebagai penghutang, begitu. Nah, tetapi kalau biku itu menggunakan kebutuhan, tetapi tidak memiliki sila, dikatakan dia itu seperti perampok. Nah, sedangkan kalau biku itu menggunakan kebutuhan yang dipersembahkan oleh umat dengan dia menjaga sila begitu ya, dan juga selalu memiliki perenungan yang bijaksana sebelum menggunakannya. Nah, dikatakan dia menggunakannya itu seperti warisan. Nah, jadi seperti warisan yang diwarisi dari Sang Buddha. Nah, tetapi kalau biku itu menggunakan kebutuhan tersebut, kemudian dia juga punya pencapaian arahat, menjadi seorang arahat. Nah, dikatakan dia menggunakan barang-barang tersebut itu sebagai tuannya, master. Nah, jadi yang berhak atas barang tersebut begitu. Ya ini dikatakan biku ini dusila gitu ya. Dusila itu
Jadi di dalam winaya itu ada 2 jenis. Yang pertama alaji sama dusila. Kalau dusila itu tidak punya sila sama sekali. Nah biasanya dia melanggar pelanggaran yang sangat berat seperti parajika. Nah sedangkan alaji atau biku tidak tahu malu, nah mereka mungkin melanggar tetapi pelanggaran itu masih bisa diperbaiki. Nah sedangkan untuk pelanggaran yang tidak punya sila ini atau disebut dusila, nah dia pelanggaran tuh yang tidak bisa diperbaiki begitu. Nah itu terkait mengenai acina kama ya. Jadi kama yang kebiasaan, kama kebiasaan. Nah jadi mereka kenapa terlahir di kehidupan yang menderita ini dalam jangka waktu yang panjang. Karena mereka melakukannya ini sebagai kebiasaan. Ya jadi kalau kalian melakukan perbuatan kusala, kebiasaan, nah hasilnya pun juga akan seperti ini, damika upasika. Damika upasaka, salah ketik tuh. Ya jadi si perumah tangga damika ini sepanjang kehidupannya itu dia selalu melakukan kebajikan dengan melakukan persembahan kepada Sang Buddha, melaksanakan sila begitu ya, dan juga melatih meditasi. Nah bahkan dia juga bisa mencapai pencapaian sotapanna. Nah jadi dengan perbuatan kama yang menjadi kebiasaan, nah menjelang kematiannya, nah, gati nimita itu muncul. Ya gati nimita ini adalah objek yang muncul di dalam batin menjelang kematian sebagai objek tujuan kehidupan berikutnya begitu ya. Nah, jadi yang muncul di benak atau di pikiran damika ini itu adalah 6 jenis kereta kuda. Nah, di mana dikatakan kereta kudanya ini menginformasikan ke dia, oh kita dari alam Catumarajika, kita dari alam Tawatimsa, kita dari alam Yama, kita dari alam Tusita dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi bahkan dia bisa memilih ke alam mana dia dilahirkan. Nah ini kalau seseorang selalu melakukan acinakama ya, yang kusala. Jangan memiliki kebiasaan yang aku salah. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah tapi kalau kalian melakukan kebiasaan yang bajik, nah hasilnya bisa seperti si damika. Ya, Rey maunya yang mana Rey? Mau yang bajik atau yang tidak bajik? Yang bajik ya, mirip Rey ya. Ya, nanti kalau datang ke wihara boleh pakai kemeja ya. Yang rapi. Oke, sekarang kita bahas ke yang ketiga. Jadi yang ketiga ini adalah kama menjelang kematian atau yang kita sebut sebagai asana kama. Nah, jadi asana kama ini dikatakan itu kama yang random. Yang munculnya itu hanya menjelang kematian. Dia menginterupsi kama kebiasaan. Nah jadi kalau Anda menjelang kematian itu dalam keadaan damai, keadaan yang bagus begitu ya. Nah pada saat itu yang mungkin muncul kalau Anda tidak melakukan garuka kama, seperti aku salah garuka kama, nah kama kebiasaan atau acina kama ini akan muncul. Nah, tetapi kama kebiasaan itu juga bisa diinterupsi oleh kama jenis yang ketiga ini, yaitu asana kama, kama menjelang kematian. Nah jadi kama ini juga memiliki kekuatan kalau pada saat itu batinnya itu diarahkan. Nah artinya ketika ada objek yang muncul, nah karena kita juga tidak terbiasa untuk melatih batin kita, untuk kalau misalkan ada pikiran yang berkelana kita abaikan, ada pikiran berkelana kita abaikan gitu. Nah jadi pada saat pikiran berkelana, nah kalian terus berkutat di pikiran berkelana tersebut. Nah ini contoh seperti asana kama ini. Nah jadi
kebiasaan yang baik itu bisa diinterupsi oleh karma menjelang kematian yang jelek. Contohnya apa? Contohnya Ratu Malika. Nah, Ratu Malika dikatakan apa? Di video sebelumnya, nah dia berdana ke Sang Buddha, nah karena dananya itu menjadi ratu. Nah setelah dia menjadi ratu, nah dia melakukan banyak kebajikan. Nah karena dia mengetahui manfaat dari berdana, bahkan hanya berdana satu kali ke Sang Buddha, dia bisa menjadi ratu pada hari itu juga begitu ya. Nah jadi karena dia mengetahui bahwa dana ini sangat bermanfaat, nah dia mengundang 500 biku setiap hari untuk datang ke depan istananya. Nah jadi dia selalu punya kebiasaan setiap hari membiasakan untuk berdana ke 500 biku. Nah ini yang menjadi karma kebiasaan dia. Namun menjelang kematian, asana karma ini menginterupsinya. Asana karma menginterupsi di mana dia mengingat perbuatan yang tidak bajik, yaitu berbohong ke raja. Nah, jadi padahal momen itu mungkin hanya dilakukan sekali begitu. Nah, jadi jangan sampai tadi sore ada yang bertanya ke Bante menghindari teman yang jelek, yang hanya mau berhutang begitu ya. Nah, jadi dia berbohong. Nah, kebohongan kecil kalau munculnya itu di saat menjelang kematian, nah karma yang menginterupsi kebajikan dia, yang setiap hari dia berdana ke wihara begitu. Nah itu menjadi kerugian yang sangat luar biasa ya. Nah di mana Ratu Malika ini karena asana karma atau karma menjelang kematian yang menginterupsi karma kebiasaannya yang menghasilkan dia terlahir di alam neraka. Nah tetapi bukan berarti karma karma kebiasaan itu akan menguap begitu saja. Nah, jadi karma kebiasaan ini justru ketika dia berada di neraka, nah karma kebiasaan yang bajik yang selalu berdana ke Buddha, ke Sangga begitu ya. Nah, itu menginterupsi kelahiran di alam nerakanya. Jadi dia terlahir di alam neraka itu dikatakan hanya 7 hari. Nah, sang raja itu karena sangat mencintai Ratu Malika ini, nah setelah meninggal itu dia berkunjung ke Sang Buddha untuk mengetahui sebenarnya ratunya terlahir di mana. Nah, tetapi Sang Buddha mengetahui bahwa ratu ini masih di neraka. Jadi dikatakan Sang Buddha itu menggunakan kekuatan abinya untuk membuat si raja itu lupa. Nah, jadi ketika bertemu Sang Buddha, nah jadi si raja itu justru menanyakan hal yang lain nih. Tapi setelah keluar dari tempat Sang Buddha dia baru ingat, oh iya, saya mau nanya ratu terlahir di mana gitu. Jadi besoknya dia datang lagi. Datang lagi Sang Buddha juga buat lupa selama 7 hari. Hanya setelah 7 hari Sang Buddha baru kasih tahu bahwa sang ratu sudah terlahir di surga begitu. Nah jadi karma acina karma berdana kepada Buddha dan Sangga menginterupsi kehidupan atau kelahiran dia di neraka. Nah, di mana dia hanya mempertahankan kehidupannya itu selama 7 hari aja. Nah begitupun juga ini ya. Tadi juga Bante sudah menjelaskan ya mengenai Sang Algojo. Nah jadi Algojo ini dia selama 55 tahun memenggal kepala penjahat gitu ya. Nah jadi satu kali dia berdana makanan kepada yang mulia Bante Sariputta. Nah di mana setelah Bante Sariputta makan, Bante Sariputta menginstruksikan instruksi yang progresif. Nah yang progresif itu ketika memberikan dhamma desana, dia memberikan dhamma desana itu bertahap. Dimulai dari dana, sila begitu ya. Dan yang terakhir, nah ketika dari penjelasan yang bertahap itu,
Nah, batin si Algojo ini tenang. Nah, kemudian Bhattai Sariputa mengajari ajaran Dhamma para Buddha yang paling unggul. Nah, maksudnya itu mengajari 4 kebenaran mulia. Nah, jadi ini masuk langsung mengenai Vipassana begitu ya. Nah, di mana bahkan di akhir Dhammadesananya, nah Sang Algojo ini bisa masuk ke pencapaian Vipassana yang disebut itu Sangkarupeka Nyana. Nah, pengetahuan bentukan keseimbangan. Nah, di mana pengetahuan Vipassana ini itu menjadi sangat dekat ya dengan pencapaian Sotapanna. Nah, setelah mengantar Bhattai Sariputa, kemudian Sang Algojo ini kemudian ditabrak oleh banteng begitu ya, sehingga meninggal. Tetapi karma kebiasaan, yaitu dia membunuh orang, itu diinterupsi oleh asana kama ini, kama menjelang kematian. Nah, di mana kama menjelang kematian ini dia menjaga perhatiannya itu ke objek-objek Vipassana. Nah, dikatakan dia terlahir di surga Tusita begitu ya. Nah, berbeda dengan yang Akusala ya. Kalau yang Kusala itu apalagi ketika dia mencapai pencapaian Vipassana, nah ini merupakan kusala yang luar biasa besar sekali. Nah, bahkan bisa menginterupsi, nah bahkan dia akan tetap tinggal di surga Tusita untuk jangka waktu yang lama. Nah, selama di surga Tusita dia mencapai Sotapati Magga. Nah, kama membunuh sepanjang 55 kehidupan itu akan menjadi kadaluarsa. Tidak bisa memberikan hasil untuk terlahir di alam menderita, untuk terlahir di neraka, jadi binatang ataupun jadi hantu. Tetapi masih bisa memberikan hasil. Nah, kalau mungkin dia terlahir jadi manusia, nah dia mungkin bisa terlahir dengan umur yang pendek begitu. Nah, tetapi tidak memungkinkan dia untuk terlahir di alam yang menderita, menjadi binatang, hantu ataupun juga di neraka. Nah, ini ya berikutnya adalah kama yang terselesaikan atau jenis kama yang keempat yang kita sebut sebagai katata kama. Nah, jadi kama yang ketika kita lakukan itu memenuhi semua faktornya begitu ya. Nah, seperti membunuh juga ada faktor-faktornya. Nah, kalau kita memenuhi semua faktor itu kita sebut sebagai katata kama. Nah, jadi jenis kama ini juga dapat memberikan hasil menjelang kematian kita, begitu. Ya, contohnya ini ya. Adinadana Weramani. Nah, jadi kalau yang disebut mencuri, nah ketika ada barang dengan kepemilikan orang lain dan juga ia mengetahui barang tersebut adalah milik orang lain, kemudian dia punya intensi untuk mengambilnya dan juga dia berusaha untuk mencurinya dan juga barang itu juga sudah diambil begitu ya. Nah, itu yang kita sebut faktor-faktornya itu terpenuhi yang menjadi katata kama. Ya, jika 3 jenis kama sebelumnya itu tidak ada atau gagal muncul, nah katata kama ini yang akan menyebabkan kelahiran kembali. Nah, 3 kama sebelumnya itu adalah kama garuka kama, kemudian apalagi acina kama dan juga asana kama ya. Melakukan kama tidak bajik akan menghasilkan kelahiran di alam binatang, alam hantu atau di neraka. Nah, tetapi jika kita melakukan kama yang bajik, nah akan menghasilkan kelahiran kembali di alam manusia atau alam dewa. Gitu ya. Jadi ini
Ya, yang merah itu yang aku salah, yang biru yang kusala ya. Oke, ini mengenai 4 jenis kama. Ya, besok kita akan membahas mengenai 4 kategori yang berikutnya yang melengkapi 12 jenis kama yang pengetahuan yang Sang Buddha ketahui. 4 jenis kama berikutnya itu adalah kama produktif atau kama yang menghasilkan kehidupan berikutnya begitu. Nah, jadi kama yang akan mengambil salah satu dari 4 fungsi ini. Kalau kita menjelang kematian, nah kita terlahir, contohnya sekarang kita terlahir sebagai manusia, yang artinya janaka kama ini atau kama yang memproduksi kelahiran kita sebagai manusia, nah itu munculnya itu di kehidupan sebelumnya, menjelang kematian. Begitu ya. Nah, ataupun kama penguat. Nah, kama penguat ini kama yang tidak memiliki kesempatan untuk menjadi kama produktif, nah dia yang akan menguatkan. Nah, contohnya seperti yang Bate jelaskan, ada 7 jawana. 7 jawana setiap kita berbuat, berucap, dan berpikir, itu 7 jawana itu akan terus muncul di batin kita. Nah, jawana ke-7, dari triliunan hanya 1 yang menghasilkan janaka kama. Nah, sedangkan sisanya kemana? Nah, sisanya itu yang akan menjadi penguat, begitu. Lalu ada kama pengacau. Nah, kama pengacau ini artinya adalah kama yang akan menginterupsi. Nah, contohnya ketika sedang dalam hasil yang baik, nah tiba-tiba diinterupsi dengan hasil yang buruk, begitu. Atau ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, nah mungkin terjadi kecelakaan ataupun hal yang lainnya, yang mengakibatkan yang tadinya badan kita sehat menjadi cacat ataupun juga sakit dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kama pemotong. Nah, ini kama pemotong itu kama yang mengakhiri ya kehidupan dia gitu. Jadi kama yang sedang berlangsung itu dia langsung potong, nah sehingga dia akan meninggal. Nah, ini yang akan kita bahas besok secara mendetail ya. Oke, Bate akan berhenti di sini. Ya, jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, Ray dulu. Sugihatu Bante, pertama nama saya bukan Ray. Oh, bukan lagi. Siapa? Ryu. Oh, Ryu. Oh, sorry. Terganti terus setiap kali ya Bante ya. Oke, Ryu, sorry. Rio, Ray, Ryu. Oke. Jadi ini ada pernah temanku tanya saya, kamu kan agama Buddha, jadi Tuhan Maha Kuasa kamu siapa? Jadi kayak saya bilang Buddha, baru dia bilang Buddha apa? Aku bilang ya ada banyak, ada Buddha ini, ada Buddha itu. Tuh dia tanya, siapa yang paling maha kuasa? Saya bingung mau jawab apa Bante. Ya, jadi satu kali Sang Buddha juga pernah ditanya, apakah Tuhan itu ada, apakah Tuhan itu tidak ada, apakah Tuhan itu ada dan tidak ada, begitu ya. Tetapi biasanya Sang Buddha akan menghindari pertanyaan seperti ini. Karena yang terpenting di sini adalah bagaimana kita itu bisa melihat mengenai kebenaran yang sesungguhnya. Nah, dimana kalau kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya, nah kita tentu akan menyadari
Nah, siapa Tuhan yang Sang Buddha maksud begitu? Nah, jadi di sini Sang Buddha mengajarkan kita untuk melihat Tuhan yang sebenarnya. Nah, itu yang harus yang Ri jawab. Sorry, Ryu. Oke, makasih Bante. Tapi ada satu lagi. Oke, ya. Kenapa ya ada banyak sekali agamanya Bante? Hah? Ada banyak agama Bante. Nanti ada agama yang nggak tahu lah, yang di dalam luar negeri ada lah, di sini nggak ada lah. Nila tuh lah banyak agama kali Bante. Kok bisa kayak gitu? Ya, jadi Sang Buddha menjelaskan berbagai jenis pandangan. Nah, bahkan dikatakan itu ada 72 pandangan. Nah, tetapi ya di sini Sang Buddha selalu mengajarkan kita untuk melihat kebenaran, mencari kebenaran. Nah, dengan melihat kebenaran kita melihat diri kita sendiri. Nah, yang terpenting adalah kita memahami diri kita sendiri, nah sehingga kita bisa hidup dalam penuh kebahagiaan. Dan itu yang semua orang cari. Tetapi kalau Ryu berpikir, oh agama ini, agama ini, agama ini. Nah, jadi Ryu hanya mengajar pandangan, bukan mengajar kebahagiaan. Oke. Oke, makasih Bante. Oke. Sukiyoto Bante. Yang mau saya tanyakan juga ada 2 pertanyaan Bante. Yang pertama itu tentang meditasi. Oke. Kalau misalnya di kehidupan sekarang ini kita sudah praktik meditasi dan kita misalnya sudah mencapai satu tingkatan jana atau jana 1 atau jana 2, katakan seperti itu ya. Terus seseorang ini meninggal dan ketika dia terlahir kembali, itu apakah dia akan melanjutkan meditasinya itu di terakhir dia sampai di tingkatan mana? Apakah memang seperti itu atau ketika dia terlahir kembali itu dia harus mengulang lagi dari awal? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, jadi proses batin ketika dia berusaha untuk melatih konsentrasi bahkan sampai ke konsentrasi jana itu bukan latihan yang singkat. Yang artinya dia akan terus berusaha untuk melenyapkan secara sementara rintangan batinnya. Jadi pikiran-pikiran berkelana dia terus abaikan, dia terus abaikan sehingga batinnya itu terlatih hanya memperhatikan objek meditasinya. Nah, sehingga pada saat itu dia akan mudah untuk mencapai konsentrasinya. Nah, selama dia berada di dalam konsentrasinya, nah sebenarnya dia sedang mengendapkan kekotoran batinnya. Jadi kekotoran batinnya itu tidak timbul ketika dia dalam pencapaian konsentrasinya. Nah, tetapi ketika dia tidak dalam konsentrasi, nah dia dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia tidak menjaga pikirannya, dia tidak menjaga ucapan dan perbuatannya, nah sehingga batin yang penuh kilesanya itu akan muncul kembali. Nah, di mana kalau itu sudah dia mengabaikan latihan konsentrasinya dan dia terus berada di dalam keadaan yang mengabaikan konsentrasi dan penuh dengan kekotoran batin. Nah, sehingga ketika dia meditasi, dia pun juga akan berusaha untuk menyingkirkan rintangan-rintangan batinnya seperti semula. Nah, tetapi kalau dia sering melatih, contohnya dia sudah berhasil mencapai konsentrasi jana pertama. Nah, Sang Buddha mengajarkan seorang yang masuk ke konsentrasi jana pertama, dia harus melatih yang disebut jana wasi. Jana wasi ini adalah keahlian dalam konsentrasi jana. Nah, dia harus skillful, dia harus terampil dalam konsentrasi jana pertama. Nah, ada 5 cara atau 5 keterampilan dalam konsentrasi jana pertama. Nah, di mana dia ketika mengarahkan perhatiannya ke objek meditasinya, nah dia akan mudah untuk melihat
tanda konsentrasi dari objek tersebut. Nah, dengan tanda tersebut dia juga bisa langsung masuk dengan mudah ke pencapaian konsentrasi jananya. Nah, jadi kapanpun, dimanapun dia mau masuk ke konsentrasi jananya, nah dia bisa capai. Nah, ini salah satu kalian dalam konsentrasi jana. Ataupun juga dia mendeterminasi berapa lama dia berada di dalam konsentrasi jana. Contohnya selama 1 jam, 2 jam, begitu. Ini juga salah satu kalian dalam konsentrasi jana. Dan kalian yang lainnya, ketika dia bisa keluar dari waktu yang dia determinasi itu dengan tepat. Nah, itu juga disebut keahlian dalam konsentrasi jana. Nah, kemudian ketika dia bisa mengecek faktor jana dan juga dia mengetahui apa itu faktor jana, nah ini juga keahlian yang lainnya. Nah, jadi mengetahui keahlian atau membuat batin kita itu skillful dalam konsentrasi jana ini, nah sehingga batin dia itu menjadi terampil dalam menjaga objek meditasinya. Nah, sehingga kekotoran batinnya itu menjadi tidak sering muncul karena dia bisa langsung atasi dengan masuk ke konsentrasi jana. Begitu. Nah, kalau dia bisa melakukan hal seperti itu, nah artinya walaupun dia sudah meninggal dan mungkin tidak karena konsentrasi jana pertama, menjelang kematiannya itu dia tidak masuk ke dalam pencapaian konsentrasi jana pertama. Nah, artinya dia hanya mengambil objek-objek yang lainnya. Nah, dia akan terlahir mungkin sebagai manusia ataupun sebagai dewa. Nah, tetapi latihan konsentrasinya itu bukan berarti hilang. Yang artinya karena dia sudah melatihnya, nah dia di alam dewa atau di alam manusia pun, nah ketika dia bertemu dengan kondisinya, ada seseorang yang memberitahu mengenai objek meditasi ini, harus meditasi itu seperti ini, begitu. Nah, dia akan mudah untuk mencapainya. Berarti kayak bisa dilanjutkan ya Bante ya? Oke. Yang pertanyaan kedua agak ke ini sih Bante, kesehari-harian kita. Itu misalnya seseorang itu kan suka cari orang pintar Bante, ya kan? Kepingin kaya misalnya. Jadi orang tersebut ketika meminta, saya kepingin kaya gitu kan. Orang pintarnya karena mungkin saking pintarnya entah menyembah dewa apa gitu kan. Bisa dalam entah berapa bulan atau berapa jangka waktu tertentu, memang seseorang ini menjadi kaya Bante. Wah, usahanya lancar, ya kan, profitnya gede, uangnya pun banyak. Terus ada orang yang bilang gitu kan, itu orang pintarnya itu dia bisa mengkondisikan karma-karma baik dari umat ini di kehidupan-kehidupan berikutnya itu ditarik di masa sekarang sehingga bisalah dia jadi kaya. Jadi itu benar nggak ya Bante seperti itu? Apakah memang cara karma bekerja itu bisa seperti itu? Gitu. Ya, jadi potensi karma yang Bante jelaskan ketika kita bertindak, berucap dan berpikir. Nah, ini ya, 7 jawana ini ya. Jadi setiap kita bertindak, berucap dan berpikir, kita selalu punya potensi karma ini. Nah, potensi karma ini mereka sudah punya plotnya masing-masing begitu. Artinya hanya potensi di sini yang hanya menghasilkan memproduksi di kehidupan sekarang. Sedangkan yang di sini yang ketujuh, yang berikutnya. Nah, sedangkan yang di tengah, nah dia akan menghasilkan yang setelah berikutnya begitu. Dan ini tidak bisa berubah. Artinya setelah potensi ini lewat masanya, dia akan menjadi basi begitu. Nah, sekarang potensi ini itu memerlukan kondisi untuk berbuah. Nah, dalam kasusnya tadi, ya mungkin orang tersebut itu mengkondisikan karma buruk itu berbuah mungkin atau enggak.
Nah, jadi seperti yang Bate jelaskan di sini ya. Nah, ini ya, dana efektif saat ini. Nah, Sang Buddha sendiri yang mengatakan bahwa ada 4 jenis pencapaian. Yang ketika 4 jenis pencapaian ini tercapai, nah ini yang bisa mengkondisikan kita itu mendapatkan hasil dari perbuatan kebajikan. Begitu. Nah, jadi kondisi ini sebenarnya variatif ya. Bahkan kalau kita membaca 12 jenis kama yang Sang Buddha ajarkan, nah itu kita tidak bisa melihat secara menyeluruh sebenarnya. Nah, jadi contohnya Sang Buddha pernah berkata bahwa dhamma yang Sang Buddha ketahui itu sebenarnya dhamma yang banyak. Sang Buddha itu tahu apa saja. Artinya dhamma yang duniawi, dhamma yang adi duniawi, Sang Buddha itu ketahui. Nah, jadi Sang Buddha itu mengibaratkan mengetahui pengetahuan itu seperti daun yang ada di hutan. Nah, sedangkan apa yang tersaji di Tipitaka itu hanyalah daun yang ada di genggamannya Sang Buddha. Nah, jadi Sang Buddha itu tidak memberitahukan ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Nah, terutama pengetahuan duniawi begitu. Nah, jadi hanya pengetahuan yang ada di genggaman Sang Buddha ini yang semuanya itu hanya akan mengarahkan kita itu ke pencapaian nibbana. Nah, sedangkan untuk pengetahuan yang lain, walaupun Sang Buddha tahu, Sang Buddha tidak mengajarkannya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu mantra. Ya, mantra. Jadi mantra ini kalau kita membaca cerita Jataka, ada mantra itu yang bisa membuat kita itu ngilang loh. Nggak perlu nggak perlu jaga dupa gitu ya. Nah, tetapi ada mantra yang kalau dibacakan itu membuat kita itu tidak bisa terlihat. Nah, di cerita Jataka itu diceritakan ada seperti itu. Nah, ada mantra yang kalau kita bacakan itu bahkan kita itu nggak bisa dikejar oleh apapun. Nah, ada macan ngejar pun juga kita nggak akan terkejar gitu. Lalu ada mengenai membaca rasi bintang. Nah, jadi saking ahlinya Bodhisatta itu satu kali dia pernah jadi orang yang dia tahu sekali event-event yang akan terjadi. Bahkan dia bisa seperti mengundang kebajikannya itu buat datang begitu. Nah, mungkin ini yang terjadi ya. Jadi Bodhisatta ini pada saat itu dia melihat satu rasi bintang, kemudian dia tahu, oh ya, kalau saya melakukan tindakan tertentu, nah dia akan hujan permata. Nah, jadi dia itu akan melakukan satu ritual tertentu. Nah, setelah itu, setelah ritual selesai, pada saat itu benar-benar hujan permata begitu. Nah, itu pengetahuan seperti itu pun juga Sang Buddha tahu. Nah, tetapi Sang Buddha tidak mengajarkannya. Tidak mengajarkannya. Adapun juga Sang Buddha memberikan pengetahuan seperti di dunia ini juga terdapat berbagai jenis senjata sakti. Nah, senjata sakti. Nah, ada senjata yang kalau kita celupkan ke air, nah airnya itu akan jadi bening begitu. Nah, ada senjata yang bisa membungkus sesuatu, bahkan dunia ini pun juga kita bisa bungkus begitu. Nah, seperti senjatanya Yaka Alawaka begitu. Nah, ataupun senjatanya Saka, tombak petir begitu. Jadi dia bisa menghukum siapapun dan seterusnya. Nah, jadi di dunia ini pun juga banyak senjata-senjata sakti seperti itu. Nah, terutama di alam Dewa Naga itu pun juga banyak sekali senjata-senjata seperti itu. Tetapi itu pun juga bahkan senjata-senjata itu juga bisa dipunyai oleh manusia sebenarnya. Nah, kalau mungkin manusia itu juga punya jodoh kama tertentu, nah dia juga bisa punya senjata-senjata tersebut begitu. Dan itu pun juga bisa mendatangkan hasil duniawi.
Nah, jadi sungguh banyak di luar ajaran Sang Buddha, tetapi Sang Buddha tidak mengajarkan hal tersebut karena hanya akan mengarahkan kita ke duniawi, hanya akan terus menjerumuskan kita itu ke samsara. Gitu. Jadi makanya pengetahuan seperti ini tidak diajarkan. Nah, bahkan Sang Buddha melarang para biku untuk mengajarkan hal-hal tersebut. Ya, ya mungkin ada tapi Bante nggak tahu. Apakah itu benar atau enggak Bante juga nggak tahu. Oke. Wandami Bante, perkenalkan saya Rio. Oh, ya ini Rio ya. Rey-nya ada Rey ya. Oke. Jadi sesi sebelumnya Bante sempat menyinggung mengenai jalan mulia berunsur 8. Jadi yang kita tahu dalam 4 kesunyatan mulia itu jalan mulia berunsur 8 adalah satu-satunya jalan untuk melenyapkan tanha atau penderitaan nafsu keinginan. Jadi salah satu jalannya itu adalah mata pencaharian benar. Yang saya tahu, kalau orang buka usaha kan pasti ada keinginannya, pengen untung. Itu kan tanha Bante, pengen untung, dagangan pengen laris, pengen dapat pelanggan. Terus kalau mau usaha besar kan pasti butuh ambisi, butuh keinginan untuk memperluas usahanya. Kalau nggak ada keinginan, bukannya malah ya untung nggak apa-apa, rugi nggak apa-apa, ya bangkrut lama-lama Bante. Itu kalau buka usaha. Begitu juga dengan pekerja. Pekerja bukan kan pasti menginginkan penghasilan atau gaji. Kalau nggak bergaji yang untuk apa kerja kan Bante. Jadi mata pencaharian benar itu seperti apa yang dapat melenyapkan tanha Bante? Kalau yang saya tahu di teks itu mata pencaharian benar adalah tidak menjual senjata, racun. Oke. Tapi kalau mata pencaharian yang benar seperti kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bukannya ada tanhanya Bante, pasti ada keinginannya. Jadi bagaimana bisa melenyapkan tanha? Kemudian Bante, yang saya tahu biku itu kan tidak punya penghasilan ya. Jadi apakah seorang biku hanya menjalankan jalan mulia berunsur 7? Nah, mohon penjelasannya Bante. Ya, kritis ini. Ya, jadi tanha atau yang kita sebut sebagai keinginan atau sebenarnya kalau melihat kebenaran mulia, tanha ini dikatakan sebagai faktor mental loba. Nah, jadi keserakahan begitu ya. Nah, di sini Sang Buddha mengatakan tanha, tetapi sebenarnya kemarin Bante sudah menjelaskan bahwa sebab kelahiran itu ada 5 begitu ya. Jadi tidak hanya tanha ya. Nah, jadi sebab kelahiran itu tidak hanya tanha, tetapi ada juga awija, kebodohan, upadana, apa? Hah? Kok nggak ada ya ini ya? Sangkara sama kama. Ya, jadi tanha dia tidak bisa muncul sendiri. Artinya tanha ini merupakan loba atau keinginan. Nah, keinginan ini munculnya juga karena pandangan salah, karena adanya awija, moha. Nah, jadi tidak mengetahui yang sebenarnya. Nah, kemudian karena pengulangan menjadi cengkraman. Nah, ini yang kita sebut sebagai kilesa wata. Nah, ini yang selalu membuat kita itu terlahir kembali. Nah, selama kita belum menjadi arahat, nah kita akan selalu terlahir kembali. Nah, lalu ketika kita sedang berusaha untuk menjalankan jalan mulia berunsur 8, artinya kita menjalankan sila samadhipanya, yaitu menjaga sila, melatih konsentrasi dengan meditasi samatha, dan juga melatih meditasi vipassana. Nah, di mana dikatakan ketika kita meditasi vipassana,
Nah, kita itu diibaratkan seperti memotong akar kekotoran batin. Nah, di mana ketika kita ingin menumbangkan pohon dengan mencabut semua akarnya, nah itu bukan proses yang instan. Nah, artinya dia akan menebangnya itu sedikit demi sedikit dengan pisau gitu. Nah, jadi itu latihan wipasana itu juga seperti kita itu mengikis sedikit demi sedikit. Nah, jadi karena kita mengetahui kebenaran yang sesungguhnya dari esensi kehidupan ini, nah siapa kita begitu, kemudian siapa dia, kemudian benda-benda yang kita punya begitu loh. Nah, jadi kita mengetahui kebenarannya bahwa mereka ini hanyalah nama dan rupa. Dan di mana mereka itu terkondisi karena sifatnya yaitu anicca, tanpa aku. Yang bahkan dalam satu jentikan jari pun kita juga tidak bisa mempertahankan benda tersebut. Nah, di mana benda itu sebenarnya muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, muncul dan lenyap. Munculnya juga karena kama, lenyapnya pun juga karena kama. Nah, di mana sifatnya pun juga penderitaan, tanpa inti dan juga menjijikan, asubha. Nah, ketika seorang meditator wipasana, dia terus berlatih wipasana, dia terus mengikis kilesa ini. Nah, sehingga satu saat dia pun juga akan bisa menerobos pencapaian magga dan pala, menjadi sotapanna, menjadi orang suci begitu. Dan itu setahap demi tahap, hanya ketika dia mencapai arahat, nah tanha ini hilang. Nah, jadi tanha ini diibaratkan juga kemelekatan, keinginan, ataupun juga dalam Anda menjalankan sehari-hari. Nah, bahkan ketika Anda ke wihara dengan tujuan saya melakukan kebajikan, itu pun juga keinginan begitu. Nah, itu pun juga ada loba. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui esensi yang sejatinya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita memahami kebenaran yang sesungguhnya, nah di zaman Sang Buddha itu banyak upasaka-upasika yang sudah melatih meditasi wipasana dan melihat kebenaran yang sesungguhnya. Nah, mereka itu biasanya akan meminta pentabisan. Nah, meminta pentabisan kenapa? Karena dia sudah bisa melihat kebenaran sesungguhnya bahwa kehidupan yang dia jalankan ini, dia bisa melihatnya sebagai penderitaan. Nah, apa yang Sang Buddha katakan bahwa alam samsara itu penderitaan, nah dia bisa melihatnya. Karena dia sudah membuktikan sendiri dengan pengetahuannya langsung bahwa oh, yang disebut Sang Buddha kehidupan adalah penderitaan itu seperti ini. Nah, makanya dia itu biasanya akan meminta petabisan begitu untuk ditabis, nah untuk bisa menjalankan sepenuhnya. Nah, walaupun dia juga merupakan bagian dari kehidupan yang merupakan penderitaan itu, tetapi dia berusaha untuk melenyapkan semuanya gitu loh, melenyapkan akar kekotoran batinnya. Nah, sedangkan ketika kalian sedang berusaha menjalani kehidupan, nah otomatis itu pandangan yang berbeda. Nah, di mana yang disebut sama ajiwa atau penghidupan yang benar, nah di sini terutama adalah penghidupan yang benar sehingga ketika menjalani kehidupan itu kita tanpa penyesalan, nah, tanpa melihat bahwa saya makan ini karena saya membunuh, saya makan ini karena saya mencuri begitu loh. Nah, kemudian tadi pertanyaannya biku, apakah biku itu ada penghidupan yang benar? Biku juga ada penghidupan yang benar. Nah, bagaimana penghidupan benar seorang biku? Nah, biku itu dia harus menjalani peraturannya, menaati peraturannya, nah untuk mendapatkan penghidupan. Nah, jadi biku itu hanya bergantung kepada umat dalam kehidupannya. Entah jubahnya, entah makanannya, entah tempat tinggalnya, entah obat-obatannya. Nah, di mana dalam dia bergantung, nah dia harus memiliki moralitas yang murni. Nah, jadi kalau dia menerima kebutuhan tersebut dengan moralitas yang murni, dengan sila yang murni, nah dikatakan biku itu memiliki penghidupan yang benar.
sama ajiwa. Nah sedangkan, nah kalau biku itu tidak melaksanakan apa yang Sang Buddha ajarkan di dalam peraturan Winaya, nah dikatakan biku itu sebagai mica ajiwa. Nah jadi dia itu mendapatkan makanan karena penghasilan yang salah begitu. Nah itu sama ajiwanya biku ya. Ya kembali lagi ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah untuk Paul Sayadaw pernah menjelaskan bahwa nibbana itu satu arah, duniawi itu arah yang lain. Nah jadi ketika kalian menjalani kehidupan duniawi, nah kalau kalian mempraktekkan secara menyeluruh mengenai apa yang Sang Buddha ajarkan, dengan terus berlatih sila samadhipanya, ya artinya di sini kalian juga akan mengikis ambisi kalian. Nah artinya nggak bisa berbarengan. Maksudnya akan menjadi orang yang sangat sukses sekali. Nah orang sangat sukses juga diperlukan ambisi juga. Nah tanpa ambisi orang nggak sukses. Orang yang tanpa ambisi bisa sukses, orang yang dia akan mendapatkan hasil dari perbuatan baiknya seperti menerima warisan begitu. Tapi tanpa pengetahuan yang benar, tanpa dia tahu bagaimana cara memanage hartanya, nah kesuksesan atau harta yang besar itu pun juga akan hilang begitu. Nah jadi dalam berhidupan duniawi, nah mereka perlu skill tertentu untuk mempertahankan kehidupannya. Nah makanya Sang Buddha katakan di dalam Manggala Sutta, nah kalau kita punya keahlian, nah keahlian itu juga sebagai blessing begitu loh. Nah kenapa Sang Buddha katakan blessing, memiliki keahlian? Karena dengan keahlian, nah mau kalian hidup dimanapun, nah kalian bisa menghidupi diri kalian dan juga menghidupi keluarga kalian. Nah contohnya Bodhisatta. Bodhisatta, dia itu tidak hanya mengejar pencapaian adi duniawi, mengumpulkan parami, nah, tetapi ketika ada kondisinya, dia pun juga akan belajar mengenai duniawi. Nah contohnya kalau kita baca salah satu cerita Jataka, nah Bodhisatta kita itu sebenarnya terlahir jadi orang yang sangat pandai. Tetapi dia tidak menggunakan kepandaiannya itu untuk mengumpulkan harta. Tetapi dia menggunakan kebijaksanaan, kepandaiannya itu hanya untuk mengumpulkan parami, terutama mengenai kesempurnaan kebijaksanaan, panya parami. Nah jadi dia itu berusaha untuk menjadi penasehatnya raja, menolong raja dari serangan kerajaan-kerajaan yang lain dengan akalnya begitu. Nah satu kali dia itu pernah dijauhi oleh raja karena penasehat raja yang lain itu memusuhinya karena dia terlalu menonjol begitu. Nah jadi satu kali dia pergi dari rumahnya dan dia sampai ke satu keluarga yang miskin begitu. Jadi kehidupannya itu sangat sederhana sekali. Nah jadi pada saat itu ketika dia melihat kehidupannya sederhana begitu, nah dia bilang, yuk coba kamu kasih kain buat saya. Nah jadi dia mengolah satu kainnya itu menjadi barang, menjadi produk. Nah jadi dengan keahliannya itu dia menggunakan kain yang si keluarga yang sederhana itu punya menjadi satu produk, nah kemudian dia bisa jual. Nah di mana dalam satu hari dia bisa mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Nah itu orang yang punya skillful, tetapi Bodhisatta ini tujuannya itu bukan untuk ke arah duniawi. Walaupun dia punya kemampuan. Nah di mana dia arahkan itu ya hanya untuk pengumpulan kesempurnaan parami. Nah ini yang disebut orang yang punya keahlian. Nah jadi yang Sang Buddha katakan orang yang punya keahlian ini, nah hidupnya itu selalu penuh berkah. Nah, jadi dimanapun itu dia selalu bisa menghidupi kehidupan dia. Nah ketika dia menjalani itu ya tentu dengan ada ambisi, dengan adanya tanha itu sudah wajar. Tetapi ketika seseorang
berusaha untuk menjalankan praktek yang seperti Sang Buddha ajarkan. Nah, di mana ketika dia mulai mengetahui dengan pengetahuan langsung mengenai kebenaran-kebenaran yang dia ungkapkan dengan pengetahuan meditasi wipassananya, nah pada saat itu dia akan mulai yang tadinya mungkin melekat. Nah, dengan melekat itu mungkin dia sangat berambisi, dengan cara apapun saya akan dapatkan begitu. Tetapi ketika dia mengetahui kebenarannya bahwa oh ketika saya jalankan mungkin saya akan mendapatkan penderitaan untuk waktu yang lama. Nah, kalau saya melakukan dengan cara menipu, membunuh dan seterusnya. Nah, sehingga dengan menyadari itu kemelekatan akan hartanya itu sedikit-sedikit akan menjadi hilang. Nah, jadi dua jalan yang berbeda, duniawi dan adi duniawi. Oke. Wandami Bante, izin bertanya. Saya ingin bertanya tentang akusala garuka kama, tentang memiliki pandangan salah. Ada banyak kepercayaan di luar Buddhisme yang mempercayai adanya satu sosok pencipta yang disebut sebagai Tuhan. Nah, walaupun mereka mungkin mengenal hukum karma tapi dalam persepsi yang berbeda dengan Buddhisme. Nah, ketika orang seperti itu di detik menjelang kematiannya, dia tetap memegang pada pandangan tentang adanya Tuhan pencipta, apakah hal tersebut bisa menyebabkan dia terlahir di alam neraka? Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Ya, terutama pandangan salah di sini yang menjadi akusala garuka kama ini yang tiga ini ya, tiga pandangan salah yang sudah Bante jelaskan. Nah, jadi biasanya pandangan ini yang mereject atau menyangkal hukum karma. Nah, semua ini semua menyangkal mengenai hukum karma begitu. Nah, tetapi untuk pandangan yang lain itu tidak termasuk ke akusala garuka kama. Walaupun dia percaya pada satu sosok yang dikatakan sebagai pencipta. Oke, Bante boleh tanya satu lagi. Apakah durasi kehidupan manusia di masa para Buddha sebelum-sebelumnya itu berbeda-beda? Mengingat tadi Bante mengatakan ketika nanti Buddha Metteyya hadir, itu rentang usia manusia 100.000 tahun dan Buddha Metteyya akan berumur 80.000 tahun. Sedangkan pada masa Buddha Gautama itu rentang usia manusia paling lama itu sekitar 100 tahun. Nah, jadi saya pernah membaca satu referensi dikatakan di sana bahwasanya seorang sama Sang Buddha itu tidak akan pernah muncul ketika rentang usia manusia itu sangat panjang. Karena hal itu akan membuat manusia itu akan sulit memahami anicca, dukkha, dan anatta. Nah, jadi pertanyaan saya pertama itu Bante, apakah rentang usia kehidupan manusia di setiap masa Buddha sama Sang Buddha sebelumnya itu berbeda-beda? Lalu satu lagi Bante, apakah Bante tahu ada berapa sama Sang Buddha yang sudah muncul di alam semesta ini Bante? Terima kasih banyak Bante. Ya, yang pertama rentang usia manusia, rata-rata usia manusia, nah ketika Sang Buddha muncul itu biasanya hanya di rentang 100.000 tahun yang paling tinggi dan juga yang paling rendahnya itu 100 tahun. Ya, jadi di atas 100 tahun Buddha tidak pernah muncul, di bawah 100 tahun Sang Buddha juga nggak pernah muncul, begitu. Kemudian untuk yang kedua, nah berapa banyak Sang Buddha yang telah muncul di alam semesta sampai saat ini? Di dalam satu syair, Sambuddhagata, nah dijelaskan Sang Buddha atau Buddha yang tercerahkan secara sempurna itu sudah muncul sebanyak pasir di Sungai Gangga. Sebanyak pasir yang di Sungai Gangga. Yang kita kenal hanya 28 Buddha, nah itu hanyalah Buddha yang muncul ketika di masa Buddha Gautama mengumpulkan parami sebagai bodhisatta selama 4 asankya dan 100.000 mahakapa. Tetapi sebelum itu, nah masih banyak Buddha-Buddha yang sudah muncul. Nah sebanyak apa?
Nah, dikatakan sebanyak pasir yang ada di Sungai Gangga. Nah, artinya apa? Artinya samsara ini sangat panjang sekali, begitu. Ya, jadi saking panjangnya itu seperti benang kusut. Nah, jadi awal sama akhirnya itu tidak terlihat. Jadi Bante saya ingin mengklarifikasi, berarti Buddha Gautama itu adalah Buddha yang ke-28 di masa Sang Buddha mengumpulkan parami itu ya Bante ya. Iya, Buddha yang Berarti kedua. nanti Buddha Meteya itu adalah yang ke-29 ya Bante ya. Anumodana Bante atas penjelasannya. Wandami Bante, saya mau tanya Bante, umur manusia itu kan sangat pendek Bante, sedangkan umur para dewa Brahma itu kan sangat panjang. Yang saya mau tanya, kalau seorang dewa atau seorang Brahma itu hidup dengan umur yang sangat panjang, apakah dia itu bisa melihat bahwa ada banyak Buddha yang sudah muncul, gitu Bante? Ya, terutama ketika para Brahma, mereka selalu mensurvei dunia, nah mungkin mereka akan sadar. Seperti contohnya ketika Buddha itu muncul, biasanya ada pertanda. Nah, bahkan pertanda ini akan sampai ke alam Brahma. Nah, di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, nah kita melihat ada kolahala. Kolahala itu keributan. Nah, jadi keributan yang dibuat ketika Sang Buddha membabarkan Dhammacakkappavattana Sutta, nah dewa-dewa di sekitar itu membuat keributan. Oh, Sang Buddha sudah membabarkan memutar roda Dhamma, begitu. Nah, jadi keributan itu akan naik ke alam tingkatan dewa yang lebih tinggi sampai ke alam Brahma. Nah, tetapi di alam Brahma itu pun juga karakteristiknya unik. Nah, di mana kalau dia itu bermeditasi, nah nggak ada pun seorang pun yang bisa mengganggu begitu. Dan biasanya pencapaian meditasinya pun juga sangat dalam. Nah, sehingga walaupun ada keributan seperti itu, ketika dia masuk ke dalam konsentrasi jhananya, nah mungkin dia tidak akan mengetahuinya. Bante, untuk seorang arahat yang atau anagami yang tinggal di Sudawasa gitu, itu mereka itu bisa ada yang dari Buddha keberapa gitu bisa kumpul di sana atau bagaimana? Yaitu yang dijelaskan oleh Sang Buddha sendiri ketika berkunjung ke Sudawasa. Nah, jadi banyak Brahma yang menemui Sang Buddha dan memberitahu, oh Bante saya muridnya Buddha Konagamana, Bante saya muridnya Buddha Kakusanda, Bante saya muridnya Buddha Wipasi dan seterusnya. Nah, pada saat mereka akhirnya parinibbana di alam Sudawasa itu, apakah mereka juga meninggalkan relik-relik gitu Bante? Nah, tidak diceritakan ya. Oh, Ya, berarti nggak tahu ya. ya, tidak diceritakan. Tapi di alam Brahma dikatakan ada reliknya Sang Buddha. Oh, Ya, terutama ketika Pangeran Siddhartha melepas keduniawian, nah itu rambutnya itu ditangkap oleh Brahma, dibuat satu pagoda oh, di alam Brahma. di alam Brahma. Terus Bante, untuk meta apakah bisa nyampai ke alam neraka? Ya, meta pun juga bisa sampai ke alam neraka karena salah satu jenis kelompoknya Winipatika juga disebutkan deh. Oh. Yang artinya meta pun juga akan dipancarkan bahkan sampai ke alam neraka juga. Oke, berarti kalau Ratu Malika itu kan sempat terlahir ke alam neraka 7 hari. Itu apakah karena dari kekuatan kamanya si Ratu Malika sendiri atau memang ada pemancaran meta dari Sang Buddha? Dikatakan kekuatan kamanya Ratu Malika sendiri, terutama acina kama atau kama kebiasaan. Nah, jadi kama kebiasaan ini yang sangat kuat, nah sehingga
walaupun dia terlahir di neraka, nah dia dipotong dengan kusala kamanya. Nah sehingga dia bisa terlahir di alam yang lebih tinggi. Baik, terima kasih banyak Bante. Oke. Oke, satu lagi ya. Ya yang belakang silakan. Namo Buddhaya Bante. Ini yang mau saya tanyakan, apakah di dalam agama Buddha mempercayai adanya takdir? Kalau memang ada, apakah ada hubungannya dengan hukum karma? Itu aja Bante, mohon penjelasannya. Takdir itu apa ya? Definisi takdir apa? Yang ada tangkap. Yang sudah saya enggak yang sudah digariskan. Ya. Ya ini yang Bante tangkap ya sebagai takdir yang sudah digariskan. Nah di sini ya kita terus membahas mengenai ini ya 7 jawana yang menghasilkan potensi-potensi kama. Nah sebenarnya kama-kama ini itu juga yang mendesain hidup kita. Nah contohnya ketika kita berbuat kebajikan, nah kita akan mendapatkan hasil yang menyenangkan buat kita. Nah bahkan dengan kebajikan itu juga yang membuat kita itu terlahir sebagai manusia. Nah jadi karena satu kebajikan contohnya berdana atau menjaga sila atau meditasi yang matang ketika kita menjelang kematian, nah objek dana sila bawana ini akan muncul di batin kita. Nah objek ini yang akan menjadi objek kelahiran kembali. Nah, jadi objek kesadaran kelahiran kembali yang kita sebut patisandi. Nah objek yang sama dengan patisandi atau kelahiran kembali itu akan menjadi objek kesadaran penerus kehidupan kita sebut sebagai bawangga. Dan objek yang sama itu juga menghasilkan kesadaran kematian walaupun kesadaran kematian itu belum muncul. Nah artinya dengan dana sila bawana kita itu sudah didesain kekuatan kamanya itu yang akan memproduksi kehidupan kita itu sampai umur berapa. Nah mungkin itu juga yang partisi-partisi dari Cina zaman dulu itu juga mempelajari begitu. Nah kalau lahir di tanggal berapa, nanti hidupnya sampai usia berapa gitu dan seterusnya. Nah tapi kalau kita melihatnya adalah dari hasil dari perbuatan kebajikan yang menghasilkan kondisi kita terlahir sebagai manusia. Nah bahkan kebajikan tersebut itu sudah mendesain kita mengenai kelahiran kembali sampai kematiannya. Nah, tetapi ada faktor-faktor yang lain yang mensupport selama sepanjang ketika kita dilahirkan sampai kita meninggal. Nah kama-kama ini masing-masing orang berbeda. Nah kita nggak bisa sama. Nah walaupun tanggal lahirnya sama, walaupun jam lahirnya sama, mungkin kamanya berbeda. Nah, karena apa? Karena faktor kama juga begitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apakah ada takdir? Kalau seperti yang dikatakan yang sudah digariskan, nah bahkan perbuatan kita itu juga bisa menggariskan kehidupan kita gitu loh. Nah, itu maksudnya. Oke ya. Oke, kalau ada pertanyaannya kita lanjutkan besok ya. Ya besok juga sama, mulainya jam 3.30. Kemudian juga ada kelas malamnya dimulai jam 7.30. Oke, mari kita tutup dengan pelimpahan jasa sama-sama. Etawata ca amehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabe buta numodantu
Sabbe satta numodantu. Sabba sampati siddhya. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idame punyang asawakaya wahang hotu. Idame punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bagang sabba satanang bajemi. Te sabe me samang punya bagang labantu. Sadu, sadu, sadu.